Umar bin Khattab merupakan Khulafaur Rasyidin kedua, setelah Abu Bakar As-Siddiq. Selain dikenal tegas, selama memimpin umat Islam, ia disebut sebagai pemimpin yang memiliki integritas tinggi. Karena itu, ia layak bila dijadikan contoh atau teladan bagi pemimpin masa kini. Beliau adalah khalifah di antara Khulafaur Rasyidin, yang mendapatkan capaian perluasan daerah kekuasaan yang paling besar. Pada masa beliaulah kekuasaan adidaya Persia digulung. Setelah pasukan Persia yang dipimpin Panglima Rustum dikalahkan pasukan kaum muslimin, yang dipimpin Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas dalam Perang Qadisiyah, seluruh wilayah kekuasaan adidaya Persia itu masuk kekuasaan Islam. Pada saat beliau pulalah Heraklius, Kaisar Romawi, bersama bala tentaranya meninggalkan seluruh wilayah Syam, sekarang Syria, Yordania, Lebanon, dan seluruh tanah Palestina yang diduduki Yahudi Israel pasca Perang Dunia I. Di antaranya adalah wilayah Al-Quds atau sekarang lebih dikenal Yerusalem. Selain itu di masa beliau pulalah pembebasan Mesir dari kekuasaan Salim dan dimasukkan ke dalam kekuasaan Islam. Juga pembebasan negeri-negeri lainnya seperti Armenia, Azerbaijan, sampai Afghanistan. Inilah beberapa contoh ketegasan dan keadilan Sayyidina Umar pada masa menjabat sebagai pemimpin umat Islam. Dalam sebuah riwayat disebutkan, di suatu malam datanglah utusan dari Azerbaijan ke kota Madinah untuk menjumpai Umar bin Khattab. Namun, karena hari sudah larut malam, utusan itu memutuskan untuk tidur di Masjid Nabawi, agar keesokan harinya bisa segera menghadap Umar. Namun, ketika hendak tidur utusan itu dikejutkan oleh sebuah suara. Ternyata suara tangisan dari seorang laki-laki. Tangisan itu ternyata memohon kepada Allah, "Ya Tuhanku, aku sedang berdiri di depan pintumu. Apakah engkau menerima taubatku supaya aku bisa mengucap selamat kepada diriku? Atau engkau menolaknya supaya aku menyampaikan ungkapan duka cita kepada diriku?" Utusan dari Azerbaijan tersebut tertarik dengan kalimat yang ia dengar. Perlahan ia mendekat dan bertanya, "Wahai saudaraku, jika aku boleh tahu siapakah dirimu?" Di tengah heningnya malam orang tersebut menjawab, "Aku Umar bin Khattab." Utusan Azerbaijan tersebut terkejut bukan kepalang. Ia tidak menyangka bahwa orang yang dijumpainya adalah Amirul Mukminin. Segera utusan itu memperkenalkan diri kepada Umar. "Semoga Allah merahmatimu, aku takut kalau aku tidur semalam suntuk akan menghilangkan diriku di hadapan Allah. Dan jika aku tidur sepanjang siang hari berarti menghilangkan diriku di hadapan rakyat," jawab Khalifah Umar. Seusai salat fajar, Umar mengajak tamunya itu singgah di rumahnya. Ia berkata kepada istrinya, "Wahai Ummu Kulsum, suguhkan makanan yang ada. Kita kedatangan tamu jauh dari Azerbaijan. Kita tidak mempunyai makanan, kecuali roti dan garam," jawab istri Umar. "Tidak mengapa," kata Umar. Akhirnya mereka berdua makan roti dengan garam. "Wali kota Azerbaijan menyuruhku menyampaikan hadiah ini untuk Amirul Mukminin," kata utusan Azerbaijan seusai makan, sembari menunjukkan sebuah bungkusan. "Bukalah bungkusan ini dan lihat apa isinya," perintah Umar. Setelah dibuka, ternyata berisi gula-gula. "Ini adalah gula-gula khusus buatan Azerbaijan," utusan itu menjelaskan. "Apakah semua kaum muslimin mendapatkan kiriman gula-gula ini?" tanya Umar. Utusan itu tertegun atas pertanyaan Umar, kemudian menjawab, "Oh tidak Baginda, gula-gula ini khusus untuk Amirul Mukminin." Mendengar jawaban itu, Umar tampak amat marah. Segera ia memerintahkan kepada utusan Azerbaijan untuk membawa gula-gula tersebut ke masjid dan membagi-bagikannya kepada fakir miskin. "Barang ini haram masuk ke dalam perutku, kecuali jika kaum muslimin memakannya juga," kata Umar dengan nada agak marah. "Dan engkau cepatlah kembali ke Azerbaijan, beritahukan kepada yang mengutusmu bahwa jika ia mengulangi ini kembali, aku akan memecat dari jabatannya." Azerbaijan adalah sebuah wilayah di Iran. Kaum muslim pertama kali memasuki wilayah tersebut antara tahun 1923 Hijriah atau tahun 639 sampai tahun 643 Masehi. Gubernur pertamanya Hudzaifah bin Al-Yaman. Lalu Umar mengangkat Utbah bin Farkat sebagai gubernur wilayah Tabriz Azerbaijan, menggantikan Hudzaifah. Kepemimpinan Umar bin Khattab yang menekankan kepentingan orang banyak juga terlihat ketika rumah gubuk seorang Yahudi berusaha digusur oleh gubernur Mesir, Amr bin As. Saat itu, Amr bin As berencana akan membangun sebuah masjid besar
di tempat gubuk tersebut dan otomatis harus menggusur gubuk reot Yahudi itu. Lalu dipanggillah si Yahudi itu untuk diajak diskusi, agar gubuk tersebut dibeli dan dibayar 2 kali lipat. Akan tetapi si Yahudi tersebut bersikeras tidak mau pindah, karena dia tidak punya tempat lain selain di situ. Karena sama-sama bersikeras, akhirnya turun perintah dari Gubernur Amr bin As untuk tetap menggusur gubuk tersebut. Si Yahudi merasa dilakukan tidak adil, menangis berurai air matanya. Kemudian dia melapor kepada Khalifah, karena di atas gubernur masih ada yang lebih tinggi. Dia berangkat dari Mesir ke Madinah untuk bertemu dengan Khalifah Umar bin Khattab. Sepanjang jalan si Yahudi ini berharap-harap cemas, dengan membanding-bandingkan kalau gubernurnya saja istananya begitu mewah. Bagaimana lagi istana khalifahnya? Kalau gubernurnya saja galak main gusur apalagi khalifahnya. Dan saya bukan orang Islam apa ditanggapi jika mengadu. Sesampai di Madinah, dia bertemu dengan seorang yang sedang tiduran di bawah pohon kurma. Dia hampiri dan bertanya, "Bapak tahu di mana Khalifah Umar bin Khattab?" Dijawab orang tersebut, "Ya saya tahu." "Di mana istananya?" Tanya si Yahudi lagi. "Istananya di atas lumpur, pengawalnya yatim piatu, janda-janda tua, orang miskin dan orang tidak mampu. Pakaian kebesarannya malu dan takwa." Jawab Sayyidina Umar. Si Yahudi tadi malah bingung, dan lalu bertanya sekarang orangnya di mana? "Ya di hadapan Tuan sekarang." Jawab Umar bin Khattab tenang. Gemetar Yahudi ini, keringat pun bercucuran. Dia tidak menyangka bahwa di depannya adalah seorang khalifah, yang sangat jauh berbeda dengan gubernurnya di Mesir. Sayyidina Umar bertanya, "Kamu dari mana dan apa keperluanmu?" Yahudi itu cerita panjang lebar tentang kelakuan Gubernur Amr bin As yang akan menggusur gubuk reotnya di Mesir sana. Setelah mendengar ceritanya panjang lebar, Sayyidina Umar menyuruh Yahudi tersebut mengambil sepotong tulang unta dari tempat sampah di dekat situ. Lalu diambil pedangnya kemudian digariskan tulang tersebut lurus dengan ujung pedangnya. Dan disuruhnya Yahudi itu untuk memberikannya kepada gubernur Mesir. Makin bingung si Yahudi ini dan dia menuruti perintah Khalifah Sayyidina Umar tersebut. Sesampai di Mesir, Yahudi ini pun langsung menyampaikan pesan Sayyidina Umar dengan memberikan sepotong tulang tadi kepada Gubernur Amr bin As. Begitu dikasih tulang, Amr bin As lihat ada garis lurus dengan ujung pedang. Gemetar dan badannya keluar keringat dingin. Lalu dia langsung menyuruh kepala proyek untuk membatalkan penggusuran gubuk Yahudi tadi. Amr bin As berkata kepada Yahudi itu, "Ini nasihat pahit buat saya dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab." Seolah-olah beliau bilang, "Hai Amr bin As, jangan mentang-mentang lagi berkuasa. Pada suatu saat kamu akan jadi tulang-tulang seperti ini. Maka mumpung kamu masih hidup dan berkuasa, berlaku lurus dan adilah kamu seperti lurusnya garis di atas tulang ini. Lurus, adil, jangan bengkok. Sebab kalau kamu bengkok maka nanti aku yang akan luruskan dengan pedangku." Ini menunjukkan betapa tegasnya Umar kepada bawahannya yang semena-mena. Juga bawahan yang sangat menaati dan patuh pada pimpinannya. Andai pemimpin kita saat ini seperti Sayyidina Umar, betapa sejahteranya rakyat sekarang. Keadilan bisa didapat dengan sepenuhnya. Korupsi pun pasti tidak akan ada. Wallahu a'lam bishawab.